Jangan kalian bersikap hulu dalam melaksanakan agama kalian. Yani hulu artinya melampaui dari yang disyariatkan. Halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Nabi mengucapkan kata-kata ini 3 kali. Binasa orang yang berlebihan. Binasa orang yang berlebihan. Binasa orang yang berlebihan. Artinya melampaui dari yang disyariatkan. Misal seperti tawaf itu 7 kali. Putaran mengelilingi Ka'bah. Dia ingin bayar larang-larang guru pitu Pak. Akhirnya dia tambah sampai 14 tawaf. Karena apa? Bayar larang-larang. Yang teman-teman cuma 7 kali. Hadirin kaum muslimin, ini berlebih-lebihan. Ghulu. Kalau ditentukan dalam syariat bilangannya, maka sesuai dengan bilangan yang ditentukan, dan itu sudah banyak. Itu masuk pada wa dzakarallaha dzikran katsira. Masuk pada berzikir kepada Allah, zikir yang banyak. Banyak itu tidak dilihat dari jumlahnya saja, tetapi sesuai dengan sunnah, walaupun mungkin hanya 3 kali. Astaghfirullah setelah kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir 3 marat. 3 kali beristighfar setelah selesai salat fardu. Itu sudah banyak Pak. Sehingga banyak bukan sesuai dengan nafsu kita, ratusan, ribuan, bukan seperti itu. Banyak itu secara syar'i sudah banyak. Istighfar 3 kali setelah selesai salat fardu. Jangan ditambah sampai 5, sampai 7, sampai 20. Itu berlebihan. Nah, makanya yang kedua, sedang-sedang dalam hal ini adalah sedang-sedang sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau engkau tidak mampu, maka tidaklah engkau diperintahkan mengamalkannya. Walaupun itu sesuatu yang syar'i. Misal salat malam 11 rakaat, Nabi terus menerus melakukannya seperti itu. Boleh untuk kita melakukan kurang dari itu. Apa yang kita mampu? Yang bisa dawam, terus kita lakukan itu. Jangan kemudian kita memaksakan. Dulu di zaman Nabi, hadits ke-146 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala dakhala Nabiul masjid fa idza hablum mamdudun baina as-sariyataini. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita dulu pernah Nabi masuk ke masjid. Beliau mendapati adanya tali yang terikat di antara 2 tiang. Faqala Rasulullah kemudian bertanya, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Melintang di antara 2 sariyatain, 2 tiang. Faqalu, maka para sahabat yang ada di masjid menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Tali ini yang masang Zainab, putrinya beliau. Fadza fatarat ta'allaqat. Kalau sudah mulai ngantuk ketika sedang salat, ta'allaq, berpegangan dengan tali itu supaya posisinya tetap bisa berdiri walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Saking semangatnya itu. Maka Rasul mengatakan, "La, jangan lakukan seperti ini. Khulluh, lepas tali ini." Nabi memberikan anjuran, "Liusalli ahadukum nasyatahu." Hendaknya seorang itu salat di saat dia sedang bersemangat. Wa idza fatarat, apabila sudah mulai tidak semangat, falyaq'ud. Solusinya salat dengan duduk. Yani masih semangat, masih energik, masih kuat, masih fresh, salat malam 11 rakaat panjang. Kalau masih fresh, bisa berdiri. Salat dengan berdiri. Kalau sudah tidak fresh, kemudian ada rasa ngantuk, lelah, salatlah dengan duduk. Solusinya begitu. Bukan dengan menggantungkan diri dan menggangi tali tersebut. Sehingga ketika dia ngantuk, hampir jatuh. Ngantuk, hampir jatuh. Kalau sudah tidak mampu, dengan duduk. Kalau duduk pun sudah tidak mampu karena ngantuk sekali, ya sudah berarti Anda tidak mampu lagi menambah bilangan. Bisa dipahami hadirin? Seperti itu. Kita masuk pada hadits yang berikutnya. Hadits yang berkaitan dengan orang yang sholat
kondisi manusia, lelah, capek itu beda-beda. Ketika dia mukim, dia bisa melakukan 11 rakaat salat malam. Tapi ketika dia habis pulang dari safar, lelah, kondisinya tidak memungkinkan 11 rakaat, dia lelah. Jangan paksakan. Kemampuan itu diukur. Bagaimana aturannya? Kita baca hadits ke-147. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Apabila seorang di antara kalian sedang mengantuk dalam keadaan dia sedang melakukan salat. Dia sedang salat terkena kantuk karena lelah habis safar atau ada pekerjaan yang melelahkan, dia salat malam tapi dia ngantuk. Maka apa anjurannya? Falyarqud. Hendaknya dia duduk hatta yadhhaban naum, sampai hilang darinya an-naum, rasa kantuk itu. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena kata Nabi, apabila seorang di antara kalian sedang salat dan dia kemudian mengantuk, bisa terjadi kesalahan dalam berucap. La yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yusubbu nafsahu. Bisa jadi seorang ingin beristighfar, tetapi kata-katanya beda karena rasa ngantuk itu. Dia ingin beristighfar kepada Allah, tetapi karena ngantuk akhirnya tidak bisa terkendali ucapan lisannya. Kalau sudah seperti itu, hendaknya dia tidur. Badanmu dalam keadaan tidak mampu, jangan dipaksakan, akan berakibat buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadits ke-148 dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala kuntu usalli ma'an nabi as-salawat. Kata Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi berkali-kali salat. Salat berjamaah yang 5 waktu dan salat Jumat. Beliau sahabat ini mengatakan, fakanat salatuhu qasdan. Maka aku dapati salatnya Rasulullah itu qasdan, sedang-sedang saja. Wa khutbatuhu qasdan. Demikian pula dengan khutbahnya, khutbah salat Jumat itu juga qasdan, sedang-sedang saja. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim. Lihat baik kaum muslimin, Nabi kita sosok orang yang paling bersemangat dalam perkara ubudiyah, peribadatan. Tetapi beliau sedang-sedang saja dalam melakukannya. Kadangkala terjadi kesalahan. Imam mengimami begitu panjang. Dari satu sisi, tidaklah dia bersalah. Salat panjang tidak bersalah. Tetapi dari sisi lain, kesalahannya tidak memperhatikan kondisi jamaah. Dari sisi itu kesalahannya. Kalau salat sendirian, kata Nabi, "Wa man shalla bi nafsihi falyusalli falyutil ma syaa." Kalau dia salatnya sendirian, silakan perpanjang sekehendaknya. Mau bacaan apa, silakan perpanjang sekehendaknya.